Kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menghimpun kita di majelis ini dengan berbagai macam kesibukan bapak semuanya dan ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita pun berharap bermohon kepada Allah mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlibat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat yang pada zaman. Baik, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan suci, di bulan Muharram. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan oleh Allah balasan yang lebih besar, karena kita melakukan aktivitas ibadahnya tidak hanya di masjid yang Allah muliakan, tetapi di bulan yang Allah sucikan. Meskipun hari ini umat Islam sering salah menempatkan nama. Biasanya kalau mendengar kata bulan suci lanjutannya apa? Ramadan. Padahal bukan Ramadan bulan suci itu. Nabi sampaikan ada 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan haram atau bulan suci. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, bulan ke-11. Yang kedua adalah Dzulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga Muharram, bulan pertama. Dan yang keempat adalah Rajab, bulan yang ke-7. Dan kita hari ini berada di penghujung tanggal 27 Muharram. Mudah-mudahan pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Tapi hati-hati, dosa kita pun balasannya dilipat gandakan juga ketika di bulan haram. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah merawat cinta. Bukan melo-meloan gitu kan, melankolis di siang hari ini, tetapi ini memang hal yang hari ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ternyata Bapak dan Ibu-ibu sekalian, fakta hari ini begitu luar biasa yang namanya angka perceraian. Dan yang namanya bercerai itu tidak mengenal apakah dia orang terpelajar atau tidak, pejabat atau bukan, terkenal atau tidak, bahkan berilmu atau tidak. Virus yang namanya perceraian itu sangat luar biasa. Kemarin malam saja saya lagi perjalanan pulang dari Bintaro, ada seorang kawan dari Medan telepon. Sudah lama nggak pernah berkomunikasi. Terakhir berkomunikasi sebelum pandemi. Tiba-tiba telepon, manggilnya Kang, aku mau curhat. Gak apa-apa kan? Tentang apa bang? Tapi maaf ya bang, Kang, gak pernah ngubungin, tiba-tiba ngubungin curhat. Ya sudah, tentang apa? Tentang rumah tanggaku bang. Kang, emang kenapa bang? Sedang di ujung tanduk. Sudah berapa lama kamu menikah? 4 tahun. Coba ya, usia pernikahan yang baru 4 tahun saja itu sudah berada di ujung tanduk. Bahkan ketika saya ke Bandung, ada sepasang suami istri sedang konsultasi ke kawan saya. Kebetulan teman saya di Bandung seorang konsultan pernikahan. Kang Asep, saya sedang menangani kasus yang menimpa sepasang suami istri yang usia pernikahannya sudah 50 tahun. Berarti usianya berapa tahun Pak? Sudah 75 ya? Sudah kakek dan nenek, sudah punya cucu, bahkan cicit gitu. Tapi yang namanya perceraian itu bisa menimpa siapa saja. Pertanyaannya, apakah ketika kita menikah yang kita dulu berharap ke pernikahan itu langgeng, dan tidak sedikit yang hari ini berpisah karena urusan yang kita buat sendiri, persoalan yang kita buat sendiri. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Kalimatnya, haruskah pernikahan ini aku akhiri? Jadi ceritanya ada seorang sahabat yang datang kepada Umar bin Khattab, lalu beliau mencurhatkan bagaimana kondisi rumah tangganya, merasa begini dan begitu, lalu kemudian dia berniat untuk menceraikan istrinya.
Curhatlah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira kalau misalkan kita lagi punya masalah keluarga, bertanya kepada orang soleh, jawabannya kan beda dengan bertanya kepada orang yang sudah 7 kali kawin cerai. Kepada Umar bin Khattab, dia bercurhat. Lalu apa jawaban Umar bin Khattab? Menegur laki-laki itu, lalu kemudian Umar mengatakan, sungguh jelek niatmu itu. Apakah semua rumah tangga hanya dapat terbina dengan cinta? Di mana takwamu dan janjimu kepada Allah dulu? Maksudnya ketika kita menikah itu bukan hanya janji kita kepada wali dari istri kita kan? Tapi janji kita kepada Allah. Dan kata Umar, di mana pula rasa malumu kepada Allah? Dulu, kalau bahasa kita, kamu mengambil wanita itu semata-mata buat beribadah kepada Allah. Sekarang ada masalah sedikit, kamu berani untuk bercerai dengannya. Makanya kalau menurut seorang teman itu, hal mubah yang dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Dan hal mubah yang dibenci oleh wanita itu apa? Poligami. Jadi dua hal yang begitu luar biasa. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, bukankah kamu sebagai seorang suami istri telah saling bercampur? Maksudnya apa? Tidak hanya secara fisik bercampur, pikiran juga, perasaan juga sudah bercampur. Telah mengambil dari perjanjian yang kuat, kata Umar bin Khattab. Makanya kemudian laki-laki itu ditegur oleh Umar bin Khattab. Nah, pertanyaannya, apa sebab itu semua terjadi? Ternyata sebabnya adalah karena tidak pandai merawat cinta dalam berumah tangga. Bapak, ibu-ibu semuanya, ketika kita berumah tangga, apakah tanpa masalah? Ada masalah nggak, Pak? Oh, perlu masalah. Bahkan ketika saya survei kecil-kecilan ke teman-teman para ibu-ibu, saya tanya begini, ibu-ibu pernah nggak sih merasa bingung dengan suami? Ini salah, itu salah. Pernah saya tanya sama laki-laki, Mas, Pak, pernah nggak sih bingung dengan maunya istri? Sering juga. Dan kalimat yang paling membuat kita itu bingung dengan istri itu kalimat apa? Terserah. Nah, kan begitu ya? Terserah. Lapar nggak? Lapar, makan yuk. Ayo, mau di mana? Terserah. Dan kata terserah itu bagi kita itu adalah bumerang. Bingung gitu kan? Nasi gorengnya masih enak tuh, kalau mama udah buncit gini, terus mau nyapa? Terserah. Atau misalkan, pernah nggak sih ibu-ibu misalkan? Ini saya nanya ke ibu-ibu pertama kali, ngandelin pasangan untuk melakukan sesuatu, ternyata yang diandelin nggak bisa diandelin, akhirnya dikerjain juga sama istri, dan itu juga sering terjadi. Sehingga sang istri sering curhat, usaha suami saya itu, ya Allah, kerjaan itu kalau libur main HP aja, boro-boro bantuin istri, kerjanya tidur, main game, main HP, dikit-dikit tidur, dikit-dikit main HP. Dan betapa banyak juga para istri itu stres hanya gara-gara handuk basah punya suaminya tergeletak di atas kasur. Sederhana, simple, tapi itu kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa menimbulkan problem yang lebih besar. Ingat, masalah besar itu berawal dari masalah kecil. Saya pernah nonton film tentang pengeboran minyak bumi di pantai. Apa judulnya itu? Di Portal ya? Deep Horizon. Nah, itu kan hanya gara-gara hal yang sepele berkaitan dengan pengeboran tersebut. Menyebabkan apa? Menyebabkan kehancuran, menyebabkan kerugian, bahkan ditutupnya kilang di situ. Pengeboran di situ. Yang pasti kerugiannya bukan lagi puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Dan itu kejadian nyata kan? Kenapa? Dari yang kecil. Atau pernah ditanya misalkan, Bu, pernah nggak sih sudah capek ngurusin rumah, ini dan itu, tapi nggak kepake sama suami? Kalau dalam kerja juga sama, kita sudah melakukan ini, direvisi, minta diperbaiki, setelah
dikerjain nggak dipakai sama pimpinan, nggak dipakai sama atasan. Kalau bahasa Sundanya capek gawe, nggak pakai. Jadi itu sering terjadi. Lalu saya tanya lagi, pernah nggak sih diminta oleh suami memberikan perhatian, tapi suami nggak memberikan perhatian apresiasi? Sering Ustaz. Pernah nggak sih suaminya sibuk dengan hobinya, bahkan lebih sibuk dengan gadgetnya daripada dengan Anda? Sering Ustaz. Makin hari makin jauh, iya Ustaz. Bahkan kalau tidur pun bukan lagi satu ranjang, pisah kamar. Dan akhirnya pernah nggak sih pingin mudahan, tapi bingung, takut, habis ini mau ngapain? Dan itu banyak kejadian. Dan kalau tidak bercerai, pilihannya apa? Selingkuh. Dan ternyata angka perselingkuhan di Indonesia didominasi oleh wanita, bukan laki-laki. Laki-laki pemicunya aja. Dan kasus perselingkuhan itu sangat luar biasa. Nah, maka emang apa sebenarnya yang kita cari dalam rumah tangga? Ketika kita menikah dulu, Pak, apa sih yang kita kejar? Yang kita harapkan, yang kita inginkan ketika kita dulu menikah pertama kali awal? Yang pertama, ingin punya keturunan, betul ya? Siapapun itu ingin punya keturunan. Sudah punya keturunan, ingin pisah. Coba kan bingung gitu ya. Sebelum menikah ingin menikah, setelah menikah ingin punya keturunan, setelah punya keturunan ingin pisah. Makanya kemudian ada seorang kawan mengatakan, jika kita menikah karena Allah, jangan pernah kita berpisah karena urusan dunia. Dulu kita aja menikah karena Allah. Setelah punya keturunan, selesai belum, kita pingin kondisi keuangannya membaik. Awalnya kontrak dari sini ke sini. Saya termasuk dulu kontraktor, Pak. Kontrak ke sana, kontrak sini. Dulu pertama kali saya menikah itu, awal menikah 2005. Saya menikah semester 7 saat kuliah. Rumah pertama yang saya kontrak itu harganya 1,5 juta. Gaji 500.000 sebulan. Tapi kontrakan 1,5 juta setahun. Besar atau kecil? Kecil gitu. Bahagia? Iya. Belum tentu kecil. Meskipun tidak ada jaminan rumah besar itu bahagia. Ingin punya kondisi keuangan makin membaik kan gitu. Awalnya punya motor, ingin punya mobil. Begitu seterusnya. Ingin juga keluarganya makin hari makin harmonis. Betapa banyak Pak, makin tinggi jabatan seseorang, makin besar penghasilan seseorang, tapi tidak sebanding dengan keharmonisan rumah tangga. Makin hari bukannya makin harmonis, dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut. Bahkan beberapa yang lalu saya di Citahura bikin program Quranic Family Camp. Ada sepasang suami istri sudah 6 tahun gak seranjang, tapi serumah. Kebayang gak Pak? Serumah 6 tahun gak pernah satu ranjang. Bahkan sang suami itu nyuci baju sendiri, masak sendiri, bahkan si suami punya rice cooker sendiri, gitu ya. Si istri juga punya rice cooker sendiri. Terus saya bilang, bapak dan ibu ngapain selama ini? Coba, mereka mempertahankan pernikahan itu demi apa dan untuk apa? Keharmonisan itu hilang. Bahkan tidak sedikit, makin besar penghasilan itu ujian ketidakharmonisannya semakin besar. Apalagi kalau istri juga punya penghasilan sendiri. Itu tidak mudah bagi seorang suami. Tapi kita pingin terus harmonis. Cukup belum kita pingin anak-anaknya soleh, betul? Apalagi artinya kita punya penghasilan, punya keturunan, tapi keturunan kita nggak soleh. Cukup belum? Impian seorang keluarga muslim adalah semua anggota keluarganya rajin ibadah. Bahagia gak Pak kalau kita di rumah bangun malam bersama istri, sholat malam bersama anak, sholat malam baca Quran bersama anak-anak kita? Ya Allah, ya Rabbi. Lalu anak kita seperti hafalan, Pak baca Quran, yuk, ayo Pak baca Quran. Pas baca, Pak ini bacanya gimana Pak? Oh begini nak. Coba hal yang sederhana gitu. Tapi pernah nggak kita merasakan itu sebagai bentuk bahwa
keluarga kita itu sedang baik-baik saja atau tidak sih? Karena beberapa tahun yang lalu saya ngisi di salah satu BUMN, ada seorang direkturnya setelah acara nyamperin saya, karena saya bisa bantu anak saya. Kenapa Pak? Anak saya nggak mau melanjutkan kuliah di Gontor. Jadi Pak, beliau ini SMP, SMA-nya di Gontor. Kebayang ya Pak, kalau anak kita sekolah di Gontor, bangga nggak sih? Oh bangga banget Pak, lu apa masuknya aja seleksi gitu kan? Tidak semua orang bisa masuk, dia masuk. Tapi ketika dia lulus, dia ada pengabdian 2 tahun kalau tidak salah. Setelah itu mau lanjut ke Universitas Gontornya, dia nggak mau. Kata anaknya bilang, Pak, aku sudah bosen sekolah di Gontor. Aku pingin di sekolah di kampus umum. Saya bilang, orang itu kan pingin sekolah di tempat yang terbaik seperti Gontor. Ini anaknya nggak mau. Apa yang saya lakukan? Saya itu bingung sama istri saya. Ya udah kalau gitu ketemu yuk Pak sama anaknya. Saya pengen ngobrol sama dia. Ketemulah di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya mau ke Jogja. Kalau mau ketemu aja di bandara Pak. Saya kebetulan ke Jakarta ke bandara besok. Ya udah Pak, kita ketemu besok. Ngobrol berdua. Si bapaknya saya suruh kemana gitu ya. Saya pengen ngobrol berdua. Ternyata setelah saya gali, saya obrolin, dulu pun ketika si anak ini digontor SMP dan SMA-nya, sebenarnya si anak itu nggak mau, tapi nggak pernah berani mengungkapkan. Makanya kemudian selama di sana merasa stres, tertekan dan lain sebagainya, nggak connect, kehilangan koneksi antara anak dengan orang tua. Di satu sisi kita merasa anak kita bangga sekolah di Gontor, di sisi yang lain mereka tertekan begitu luar biasa. Bagaimana kita kemudian mempertahankan kondisi seperti itu? Tetapi